Hey guys, what's up? Kembali lagi bersama saya Kotrel di channel kita bahas sejarah. Dan di part 3 ini saya akan lanjut bahas tokoh-tokoh pengguna dunia lainnya. Nah di sini siapakah tokoh-tokoh itu? Penasaran? Nah di sini ada Charles Darwin. Dialah tokoh pengguna dunia kita yang keempat, Charles Darwin. Nah, saya akan menceritakan tentang dia sedikit. Yaitu Charles Darwin ini tidak memiliki gagasan apapun ketika dia berada di atas kapal untuk berlayar ke Amerika Selatan pada tahun 1830. Perjalanan dan apa yang ditemukan dari hasil perjalanan tersebut akhirnya membawa silang pendapat hingga saat ini. Darwin mempelajari tentang binatang pada daerah yang terisolasi. Dia berpendapat bahwa perbedaan yang dia lihat pada berbagai binatang sejenis menunjukkan bahwa binatang tersebut telah berevolusi atau berubah seiring jalan waktu. Nah, gagasan Darwin ini disebut dengan teori evolusi seleksi alam. Apa yang diamati oleh Darwin? Charles Robert Darwin, nama lengkapnya, lahir di Shrewsbury, Inggris pada bulan Februari tanggal 12 Februari tahun 1809. Dia berasal dari keluarga yang cukup kaya dan tidak pernah kerja keras. Dia belajar tentang ilmu kedokteran dan ilmu agama. Pada tahun 1831, dia memiliki kesempatan untuk melakukan ekspedisi keilmuan. Dia ikut dalam ekspedisi tersebut sebagai ilmuwan sukarelawan pada kapal HMS Beagle. Setiap kali kapal Beagle berlabuh, Darwin memiliki tanaman dan binatang di pulau tersebut. Di Kepulauan Galapagos, Darwin mencatat bahwa setiap pulau memiliki bentuk kura-kura, burung bekicau, dan burung gelatiknya sendiri. Setiap jenis binatang pada setiap pulau memiliki perbedaan. Tentunya, Darwin berpikir apakah ada hubungan antara binatang-binatang sejenis tersebut. Pendapat Darwin, pada 20 tahun selanjutnya, Darwin menyampaikan hasil observasinya. Dia menyatakan bahwa pada saat belia, binatang tersebut harus berkompetisi untuk peroleh makanan agar tetap hidup. Binatang-binatang yang memiliki sifat karakter yang cocok dengan lingkungannya lah yang tetap bertahan hidup. Mereka terus bertahan dan akhirnya tumbuh sesuai dengan ciri-ciri yang mereka miliki. Akhirnya jenis-jenis binatang baru terus berevolusi. Darwin juga berpendapat bahwa semua jenis berasal dari leluhur yang sama. Pada tahun 1829, Darwin menulis sebuah buku berjudul On the Origin of Species. Dalam Indonesia disebut asal-usul spesies. Banyak yang tidak percaya dengan teori Darwin ini. Ilmu genetika kajian tentang ciri-ciri keturunan mulai pada awal tahun 1900-an. Sebagian besar penolakan terhadap gagasan Darwin ini berasal dari kaum agamawan. Mereka berpendapat bahwa teori evolusi telah mengabaikan tentang penciptaan manusia dan membuat persamaan antara manusia dan binatang. Darwin meneruskan penyelesaiannya dengan menulis teori yang dia kemukakan tadi, dan dia meninggal pada tanggal 19 April 1892. Tokoh kita yang kelima yaitu Nicholas Copernicus. Pada waktu Nicholas Copernicus bersekolah, dia mendapatkan pengetahuan bahwa bumi adalah inti dari jagat raya. Semua yang ada di jagat raya ini berputar mengelilingi bumi. Matahari dan seluruh planet berputar mengelilingi bumi. Begitulah pelajaran yang didapatkan di sekolah. Nah, teori bumi sebagai pusat jagat raya ini diajarkan kepada Copernicus telah ada sejak 1400 tahun sebelumnya. Teori tersebut disampaikan oleh seorang ahli astronomi Ptolemy yang hidup di Alexandria, Mesir. Copernicus mengamati secara cermat sistem yang diutarakan oleh Ptolemy dan muncul gagasan yang baru.
Kopernikus yakin bahwa matahari adalah pusat tata surya, bumi dan planet-planet lainnya berputar mengelilingi matahari. Kopernikus benar, dan pada saat ini dialah yang dianggap jadi penemu ilmu astronomi modern. Kehidupan dan karir dari Kopernikus. Kopernikus lahir pada tanggal 19 Februari 1473 di Torun, Polandia. Dia berasal dari keluarga berkecukupan, tidak kaya, tidak miskin juga. Kopernikus belajar pada sekolah terbaik di Torun. Dia belajar ilmu kedokteran, hukum, dan agama di Italia. Dari Polandia ke Italia. Dan pada tahun 1503 dia pulang lagi ke Polandia dan bekerja pada pamannya di sana. Dan selain itu dia terus belajar dan menekuni teori tentang perputaran bumi, sistem pusat matahari. Kopernikus berpikir bahwa bumi berputar 1 kali sehari dan berputar mengelilingi matahari sekali setahun. Kopernikus menyimpulkan bahwa cara bumi berputar membuat terlihat seolah-olah matahari, bintang, dan planet-planet tersebut bergerak mengelilingi bumi. Pada 1530, dia menulis sebuah buku berjudul On the Revolutions of the Celestial Space. Dan buku tersebut diterbitkan pada tahun 1543. Sudah lama ini ya, abad ke-15. Nah, menjelang Kopernikus meninggal, sebagian besar ahli astronomi dan kaum gereja berpendapat bahwa idenya itu terlalu radikal. Namun beberapa di antaranya, meskipun secara sembunyi mengakui kebenaran dari teorinya tadi. Ahli astronomi Italia Galileo, ahli astronomi Jerman Johannes Kepler, dan ahli fisika Inggris Sir Isaac Newton menelaah dan mendukung teori dari Kopernikus ini. Dia mendapat dukungan dari ahli astronomi, ahli fisika, dan ahli-ahli lainnya. Tidak sampai pada awal tahun 1700-an, sebagian besar ilmuwan sependapat dengan teori yang dimiliki oleh Kopernikus ini, bahwa bumi lah yang mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Oke. Nah, di toko kita yang ke-6 itu ada Galileo Galilei. Tidak ada seorang pun yang mempertanyakan ulang tentang pengetahuan astronomi atau fisika pada tahun 1500-an pada saat itu. Sebagian besar pengetahuan tentang astronomi berasal dari pengetahuan Yunani kuno pada saat itu. Dan menurut Galileo, dokumen-dokumen pengetahuan dari Yunani kuno tersebut memiliki banyak kesalahan. Dia percaya bahwa dengan membuat perhitungan yang cermat, maka orang dapat mempelajari fakta tentang astronomi dan fisika secara lebih akurat lagi. Galileo merupakan salah satu orang yang memulai revolusi ini dari pengetahuan modern. Itu karya Galileo. Galileo Galilei lahir di dekat kota Pisa, Italia, Eropa pada tanggal 15 Februari 1564. Setelah lulus dari perguruan tinggi, dia mengajar matematika. Dia juga melakukan pengamatan bagaimana benda-benda bergerak. Suatu hari, Galileo menjatuhkan dua buah benda dengan berat yang berbeda secara bersamaan dari menara Pisa. Dia menemukan bahwa benda ringan dan benda berat memiliki kecepatan rata-rata jatuh yang sama. Namun, menurut Aristoteles, ilmuwan Yunani kuno, benda yang lebih berat jatuh lebih cepat dari benda yang lebih ringan ini. Nah, teman-teman ilmiah dari Galileo Galilei. Pada awal tahun 1600-an, Galileo adalah orang pertama yang menggunakan teleskop untuk mengamati benda-benda di langit pada malam hari. Dia menemukan banyak hal, termasuk gunung-gunung dan lembah-lembah pada permukaan bulan dan 4 satelit alam yang berputar mengitari Jupiter. Galileo juga mempertahankan pendapat ahli astronomi Polandia, Kopernikus, yang tadi kita sebutkan.
yang menyatakan bahwa bumi bergerak mengitari matahari. Astronomi kuno Ptolemy mengatakan bahwa matahari yang berputar mengitari bumi. Apa yang disampaikan oleh Ptolemy adalah pengakuan resmi dari gereja Katolik Roma pada saat itu. Nah, kekuasaan gereja minta Galileo untuk tidak membenarkan teori dari Copernicus. Akan tapi itu adalah teori yang benar. Sekarang kita mau tahu adalah teori yang benar di mana bumi yang mengelilingi matahari dan bukan matahari yang mengelilingi bumi. Antara takayul dan keyakinan. Pada tahun 1632, Galileo menerbitkan sebuah buku perbandingan antara gagasan Ptolemy dan gagasan Copernicus. Buku tersebut menyimpulkan bahwa Copernicus lah yang benar. Akhirnya Galileo diperintahkan untuk ke Roma, jadi karena dianggap percaya takayul, keyakinan yang berkaitan dengan ajaran gereja. Galileo dipaksa untuk menyatakan bahwa teori Copernicus adalah yang teori sendiri dan itu benar. Jadi akhirnya dipenjara. Meskipun sudah lanjut usia dan sakit sakitan, mereka tak mengasuh Galileo, harus hanya berada di rumah. Pada tahun 1992, Paus John Paul yang kedua menyatakan bahwa tindakan pihak gereja menghukum Galileo atas keyakinannya adalah sebuah kesalahan.